Ini Huawei MatePad 12X, tablet baru kelas menengah dari Huawei. Layarnya 12 inch paper matte display yang diklaim bebas dari pantulan. Speakernya super keren, khas tablet kelas atas dari Huawei. Baterai besar di 10.100 mAh. Bodinya ringan sekitar 500-an gram doang. Lalu ada PC level WPS Office eksklusif dengan fitur-fitur yang tergolong lengkap di sini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan tablet yang satu ini. Ya, setelah menunjukkan Huawei MatePad Pro yang udah pernah kita review beberapa waktu yang lalu ya, Huawei menghadirkan lagi tablet baru yang lebih terjangkau. Tapi walaupun lebih terjangkau, ada beberapa fitur yang mirip seperti yang ada di MatePad Pro. Ada apa aja? Nanti kita bahas, tapi sekarang kita lihat dulu isi paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit tabletnya, kemudian ada chargernya. Ya dong, harus ada chargernya di sini. Ini chargernya 66 watt Huawei Supercharge. Lalu ada kabel USB Type-C, ada kain microfiber, ada paket dokumen juga. Setelah itu juga ada bonus stylus, keyboard, dan Bluetooth mouse selama masa promo dari 9 sampai 23 Januari 2025. Nah, tablet ini terlihat premium ya, dan saat dipegang juga terasa solid banget. Nah, menurut Huawei, bodi tablet ini menggunakan metal. Untuk back covernya ini menggunakan natural mica powder plus electrophoretic coating. Nah, ini untuk menambah efek dari kilauan serta memberikan tekstur mulus saat disentuh. Untuk opsi warnanya ada greenery dan ada white. Dimensinya 183 x 270 x 5,9 mm, jadi tipis banget. Bobotnya 559 gram saja. Sementara kalau kita hitung full set ya, alias dengan keyboard case dan stylusnya, bobotnya jadi cuma 896 gram. Tetap lebih ringan dibandingkan laptop yang ringan ya. Ya, Huawei juga menyebutkan bahwa ini lebih ringan dibandingkan dengan beberapa tablet lain yang disertai dengan keyboard. Nah, untuk orientasi penggunaan, ini tentunya ditujukan untuk digunakan secara horizontal seperti biasa, seperti laptop lah. Sekarang mari kita lihat di sisi atasnya. Di sini ada tempat untuk meletakkan stylus dengan sistem magnet. Lalu ada 2 lubang mikrofon dan tombol volume. Di sebelah kiri ada tombol power dan ada 2 grill speaker. Kalau di bawah ini kosong ya. Di kanan ada port USB 3.1 Type-C dan ada 2 grill speaker. Nah, tablet ini memiliki 4 grill speaker ya. Tapi dari keterangan Huawei, tablet ini sebetulnya punya 6 driver speaker yang terdiri dari 2 tweeter dan 4 woofer. Vokalnya di sini ternyata jelas dan bassnya juga besar. Suara yang dihasilkan benar-benar powerful. Bahkan banyak laptop gaming yang tidak bisa menyamai tablet yang satu ini. Tapi ini menarik ya, di volume yang tinggi, bodi tablet ini terasa bergetar ya. Ini agak terasa mengganggu kalau kita lagi pegang. Tapi kalau taruh desain kayak gini nggak ada masalah, nggak terasa getaran-getarannya dan suaranya menggelegar. Untuk layarnya 12 inci IPS paper matte display. Nah, karena ini menggunakan paper matte display, layarnya minim banget dari pantulan-pantulan yang bisa mengganggu. Kira-kira seperti ini bedanya ya kalau dibandingkan dengan layar yang glossy. Ya, kelihatan banget kan? Resolusinya 2800 x 1840 pixel, aspek rasio 3:2. Wah, menyenangkan nih. Refresh rate-nya up to 144 Hz dan brightness diklaim sampai 1000 nits. Nah, kalau dari pengujian kami, dia bisa mencapai 518 nits untuk indoor dan sampai 890 nits untuk simulasi outdoor. Nah, kalau untuk konten HDR dia bisa mencapai 956 nits. Nah, sudah benar-benar nyaris menyamai klaim dari Huawei sendiri. Jadi kalau kita lihat berarti ini sudah mencukupi banget untuk penggunaan di luar ruangan. Nah, untuk mode warna itu ada natural dengan color gamut yang mendekati 100% sRGB dan ada vivid. Di sini color gamutnya di gamut coverage-nya ada di 91,6% DCI-P3 dan gamut volume di 94,6% DCI-P3. Layarnya juga sudah mengantongi SGS Low Visual Fatigue Premium Performance 2.0, lalu ada TUV Rhineland Reflection Free, Low Blue Light dan Flicker Free Certification. Lengkap banget. Intinya, dia dijanjikan nyaman di mata dan aman digunakan walaupun dalam jangka waktu yang panjang banget. Nah, kemudian untuk bezel layar ini cenderung tipis dan simetris semua ya. Di bezel atas layar itu ada kamera selfie 8 megapiksel. Ini mendukung perekaman video up to 1080p 30 fps. Oke, kita beralih ke sisi belakang. Di sini ada kamera utama 13 megapiksel dengan opsi perekaman sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Kemudian ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel yang support perekaman video up to 1080p 30 fps. Lalu ada satu LED flash dan sebuah mikrofon di situ. Hasil kameranya kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera selfie Huawei MatePad 12X dengan kondisi cahaya yang proper di mana lampu studio dinyalakan. Dan di sini dapat kita lihat ya, ada beberapa bagian yang terlihat seperti ada efek cat airnya gitu. Ini efek noise reduction namanya. Lalu untuk kualitasnya sendiri ini sudah tergolong oke untuk penggunaan meeting online maupun video call. Lalu kalau misalnya digunakan untuk meeting online, hasilnya seperti ini ya. Dan di sini kita juga bisa apply beberapa efek seperti masang background. Lalu juga kita juga masang filter juga bisa di sini. Seperti ini contohnya ya.
Nah, bisa kan? Oke, lanjut lagi. Di bagian belakang ini terdapat pogo pin magnetik untuk menghubungkan tablet dengan keyboard case dari Huawei. Ini disebut Ultra Light and Thin Nearlink Keyboard. Berdasarkan keterangan dari Huawei, sisi belakang dari keyboard ini menggunakan bahan tahan noda ya. Jadi noda ringan seperti ketumpahan air, jus, atau coretan pena itu bisa dibersihkan dengan kain microfiber yang kebetulan ada juga dalam paket penjualan tadi kan. Nah, kemudian untuk penggunaan tablet ini layaknya sebuah laptop, Huawei menyediakan dedicated PC level WPS Office. Sejauh ini di Indonesia aplikasi ini masih eksklusif untuk tablet Huawei. Aplikasi ini memungkinkan kita membuka beberapa dokumen sekaligus. Seperti misalnya di sini ada 2 tabel, ada 2 file dokumen, dan ada 2 presentasi. Pindah-pindah antar file juga bisa dilakukan dengan mudah ya, layaknya pindah tab di browser seperti ini aja, gampang kan? Nah, PC level WPS Office ini memiliki UI dan fitur serupa dengan versi laptopnya. Jadi kita bisa mengolah file-file kerja dengan lebih leluasa di sini. Seperti ada pivot table untuk merangkum data dalam jumlah yang banyak. Kalau mau pakai, tinggal select tabel data, ke insert, pilih pivot table. Lalu ada quick flowchart layout untuk memasukkan berbagai bentuk chart dan juga bisa mengubah layout chartnya. Caranya tinggal select data, insert chart, pilih chart ke table tools, dan tinggal pilih quick chart layout. Sementara itu untuk menggunakan tabel, rumusnya lengkap, bisa pakai online link sharing untuk menyimpan dokumen kita ke cloud. Kemudian di sini juga ada GoPaint, aplikasi untuk menggambar dan melukis ini didevelop sendiri oleh Huawei dan dapat digunakan secara gratis di sini. Klaim dari Huawei, aplikasi ini udah dipakai lebih dari 1,38 juta pengguna di 30 negara di dunia. Di sini terdapat fluid brushes alias kuas air yang dapat kita atur volume air di kuas secara manual. Dari keterangan Huawei total ada lebih dari 100 brush di sini dan untuk varian tiap brush itu juga ada banyak. Di GoPaint kita juga bisa menggambar di kanvas hingga ukuran 8K, iya 8K. Untuk kanvasnya juga ada berbagai pilihan tekstur seperti golden silk, rice paper, dan lain-lain. Ini seolah-olah kita gambar di atas kertas atau media tradisional ya. Fiturnya cukup banyak dan terdapat video tutorial penjelasan setiap fiturnya di bagian tutorials and guide. Nah, aplikasi ini juga sudah mendukung penggunaan Huawei M Pencil 3rd Gen yang disebut dapat menghadirkan pengalaman menggambar yang sangat minim latensi dan responsif. Stylus ini disebut Huawei memiliki hingga 10.000 lebih pressure sensing level sehingga tingkat tipis dan tebal garis bisa dihasilkan lebih variatif. Biasanya kan yang kelas profesional aja di 4.000-an, ini 10.000 lebih ya. Menarik ya, kita juga bisa menempelkan stylus ini di bagian atas tablet dan sekaligus mengisi daya pada stylusnya. Kemudian ada aplikasi Huawei Notes yang memiliki banyak banget template di sini. Mau dipakai untuk bikin to-do list? Bisa ya. Kita juga bisa mengcustomize cover notes-nya. Nah, aplikasi ini juga bisa mendukung file PDF. Kita bisa nge-highlight poin-poin penting dari sebuah ebook dalam bentuk PDF dan kita juga bisa nambahin tanda tangan kita. Nah, penting kan tuh ya? Bisa tuh di sini. Di sini ada juga One Touch Split Screen untuk membuka 2 file sekaligus dalam bentuk split screen. Kemudian ada juga fitur Super Hub yang memudahkan kita dalam memindahkan file. Untuk cara pemakaiannya cukup mudah ya, tinggal drag and drop seperti ini aja. Oke, lanjut ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai Kirin T90A. Ini merupakan SoC yang diproduksi sendiri oleh Huawei. RAM-nya 12GB, storage 256GB. Untuk performance-nya sayangnya saat dites dengan Antutu 10, itu bagian GPU tidak bisa mengeluarkan skor. Jadi kita tidak bisa bahas skor Antutunya di sini. Sementara untuk Geekbench 6 hasilnya adalah single core di 1248, multi-core di 3907. Kemudian untuk GFX Bench Car Chase Offscreen hasilnya adalah 41 FPS. Nah, kalau mau dipakai main game juga masih mumpuni ternyata ya. Di sini kita bisa main game Mobile Legends dan kita bisa pakai opsi grafis Ultra 120 FPS. Saat dimainkan, game ini bisa jalan lancar sekitar 100 sampai 120 FPS. Kalau Genshin Impact gimana? Sayangnya game ini masih belum tersedia di App Gallery ya. Jadi game ini kita skip dulu untuk sekarang. Tapi kalau untuk game MOBA seperti Mobile Legends ini udah tersedia dalam App Gallery. Nah, untuk baterai 10.100 mAh. Huawei sendiri mengklaim kalau baterai ini mampu bertahan hingga 14 jam. Sedangkan dalam pengujian kami yang pakai skenario lokal video playback dengan video 1080p, baterai ternyata bisa bertahan hingga 15 jam 6 menit. Bisa lebih lama dari klaimnya. Kalau dibandingkan dengan laptop di kelas harga serupa, daya tahan baterai tablet ini jelas lebih baik. Nah, untuk charger dia pakai 66 watt Huawei Supercharge. Hasilnya pada saat nge-charge dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 36 menit. Sementara dari 0 sampai penuh butuh 1 jam 32 menit. Nah, kalau lihat baterainya yang besar dengan charger 66 watt ini adalah hasil yang cukup baik. Untuk konektivitas dia Wi-Fi only, pakai Wi-Fi yang dual band tentunya. Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk display output dia support. Jadi kita bisa mirroring isinya ini, isi tablet ini ke display eksternal. Mau ke TV bisa, mau ke proyektor bisa. Pakai kabel bisa nih.
Nah, untuk OS dia pakai Harmony OS 4.2. Untuk harganya, menurut keterangan Huawei, tablet yang satu ini akan dijual di kisaran 8 jutaan dan ini sudah termasuk garansi resmi 1 tahun. Selain itu, Huawei juga akan mengadakan promo dari tanggal 9 sampai 23 Januari 2025 dan kita akan dapat bonus seperti keyboard case, stylus Huawei M Pencil 3rd Gen dan dapat mouse juga di situ ya. Lengkap banget. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini memang belum tersedia aplikasi Google yang dapat berjalan secara native, tapi ini masih bisa jalan ya via browser dan kita juga bisa menambahkan shortcutnya di home screen. Namun untuk aplikasi lainnya seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Video, dan WeTV itu udah ada di App Gallery. Kemudian konektivitasnya ini Wi-Fi only, jadi belum support seluler ya. Kemudian dia juga belum punya backlit di keyboardnya. Nah kemudian buat di tablet ini bisa bergetar, terasa getar-getar gitu ya kalau volume suaranya ada di tingkat yang tinggi dan kita lagi pegang. Solusinya taruh aja, kan ada standnya di sini ya. Nah dari sisi kelebihannya, tampilannya premium banget, tipis dan ringan dan untuk sebuah tablet berukuran layar yang sebesar ini dan dia nyaman buat dibawa kemana-mana. Bobotnya total dengan keyboardnya itu masih di bawah 900 gram bahkan, jadi ringan banget. Speakernya juga luar biasa mantap, bassnya besar, volumenya luar biasa keren banget lah ini. Layarnya juga keren banget ya untuk digunakan di luar ruangan, apalagi udah ada anti glare dan dilengkapi dengan berbagai sertifikasi keamanan untuk mata ya. Lalu dia udah support stylus M Pencil Gen 3, bahkan tersedia ya kalau dibelinya pada masa promosi. Kemudian baterainya besar dan tergolong cukup awet juga nih. Kemudian dia juga bisa display output pakai kabel ya. Lalu untuk produktivitas dia punya software yang unik banget seperti si PC level WPS Office yang eksklusif dan fiturnya melimpah ini. RAM-nya lumayan besar di 12 GB dan punya kamera ultra wide. Nah buat yang butuh tablet layar besar untuk gambar, tablet ini tentunya bisa jadi pilihan ya. Apalagi dia udah punya GoPen yang fiturnya menarik banget, asik banget nih buat gambar-gambar. Nah buat yang mencari perangkat yang bisa menggantikan sebagian fungsi laptop dengan dimensi yang lebih ringkas, bodi tipis, serta bobot yang super ringan, tablet yang satu ini sepertinya layak banget untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.